Bulan cinta sang bintang sekolah. Pagi ini terlihat mendung. Terlihat Jack yang dari tadi hanya termenung dengan tatapan kosong ke arah jendela. Seakan-akan pagi ikut tenggelam dalam perasaan Jack yang dilanda kesedihan dan ketakrelaan karena ditinggal sang kekasih yang sudah menjalin hubungan dengannya hampir 3 tahun. Jack dan Putri sudah pacaran sejak kelas 1 SMA dan kini mereka telah duduk di bangku kelas 3 yang hitungan bulan lagi akan lulus. Namun tanpa alasan yang jelas Putri meninggalkannya. Beberapa kali Jack ingin kembali, tapi Putri menolak dan tidak memberi alasan mengapa ia meninggalkan Jack. Terdengar suara dari pintu kamar Jack, duk, 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 duk. Martha langsung masuk ke kamar Jack karena tidak ada respon. Martha, mamanya Jack. Nah, sarapannya sudah ibu siapin. Kamu sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, dengan tersenyum Martha seolah-olah memberi semangat kepada anaknya karena ia melihat mood anaknya pagi ini sedang tidak baik. Jack. Iya, Ma. Tapi Jack tidak mau sarapan pagi ini. Martha. Kamu lagi ada masalah, Nak? Jack. Aku baik-baik aja kok, Ma, dengan senyum tipis. Martha, kalau ada masalah cerita ke Mama. Siapa tahu Mama bisa bantu. Jack, gak ada, Ma. Kalau begitu Jack berangkat dulu ya, Ma, sambil mencium punggung tangan mamanya. Martha, sarapan dulu, Jack. Jack, makan di kantin sekolah aja, Ma, sambil berjalan ke arah pintu. Tak lama setelah Jack keluar, tidak sengaja mamanya melihat secari kertas di lantai dan dengan penasaran membacanya. Martha begitu heran dan sekaligus bertanya-tanya dalam hati, apakah ini berkaitan dengan sikap Jack pagi ini? Cinta itu sampah. Cinta, bagiku itu suci, tapi mengapa cinta yang suci itu menodai hatiku yang bersih? Apakah kesucian cinta begitu kejam, sehingga aku terkapar tak berdaya? Betapa sucinya cinta, dan apakah dengan kehilangan seseorang hatiku tersucikan? Sekarang aku tidak percaya lagi dengan cinta. Bagiku cinta itu sampah, tak ada artinya. Aku tak percaya ketulusan dan kesetiaan, itu dusta para pelarian. Aku tak percaya janji dan rindu, itu hanya kata-kata busuk dari mulut licin seorang penjahat. Aku tidak akan pernah percaya dengan cinta, sampai kapanpun cinta adalah kebohongan. Pemberi luka dan kesedihan, tak ada kenyamanan padanya. Aku akan membuang cinta di tempat yang wajar baginya, karena ia tak pantas menempati hatiku. Sampah. Sekarang Martha mengerti mengapa anaknya murung. Dengan penuh pertanyaan dalam hati, siapa sampah yang dimaksudkan Jack? Karena selama ini Jack baik-baik saja, Jack belum pernah mengenalkan Putri. Pujaan hati Jack kepada orang tuanya sehingga orang tuanya berpikir Jack belum mempunyai pacar. Daripada papanya Jack ingin menjodohkan Jack dengan anak rekan bisnisnya, dengan tujuan memperkokoh dan memperbesar perusahaan milik keluarganya. Jack adalah siswa kelas 3 SMA, dikenal bukan karena pintar dan kutu buku, tapi puisi-puisi yang ditulisnya telah mengantarkannya di puncak sebagai bintang sekolah. Kira-kira gambaran tampilan Jack adalah tampan, kulit putih, tinggi 175, dan berkacamata. Jadi bisa dibayangkan se-perfect apa Jack di mata cewek-cewek di sekolahnya. Dinilai secara akademik, ia siswa berprestasi dan secara fisik bisa dikatakan, ia cowok tertampan di sekolahnya. Meskipun berkacamata ia tak terlihat cupu, badannya kekar terlihat seperti pria dewasa, meskipun umurnya masih 18 tahun. Selain menghabiskan waktu merangkai kata demi kata dalam lembaran, Jack juga pergi ke tempat gym membentuk badannya dengan otot-otot kekar. Siapa sih cewek yang tidak klepek-klepek melihat Jack? Bahkan guru-guru wanita di sekolahnya terpesona akan kegantengan dan kecerdasannya. Jadi tidak heran apabila 1000 perhatian datang setiap hari menghampirinya. Andai saja aku di posisi Jack. Betapa beruntungnya diriku. Jack merupakan anak kedua dari keluarga Drivada, pemilik perusahaan ternama di Jakarta yang kelak akan meneruskan perusahaan keluarganya. Ia memiliki seorang kakak bernama Clay yang sedang menyelesaikan tugas akhir di salah satu universitas ternama, mengambil jurusan bisnis, karena kedua orangnya mengarahkan kedua anaknya ke dunia bisnis. Clay memang menyukai bisnis,
Berbeda dengan Jack sang puitis yang menghabiskan hari-harinya membaca dan menulis. Beberapa kali Jack dan papanya sering membahas hal tersebut, tapi Jack selalu berkeras hati untuk menjadi seorang penulis. Pilihan dari orang tuanya memang memberatkan Jack, tapi apa daya Jack juga mengetahui bahwa perusahaan milik keluarganya dibangun dengan kerja keras dan air mata oleh orang tuanya. Di satu sisi Jack ingin menjadi penulis, tapi di sisi lain, ia dipaksa meneruskan perusahaan keluarganya. Salah satu alasan Jack tidak betah di rumah dan bertemu papanya karena pembicaraan perusahaan itu terus dibahas di setiap kesempatan. Jack, dalam hati kamu sudah besar dan berhak menentukan pilihanmu sendiri. Suara kecil hati Jack berkata lagi. Bagaimana dengan nasib perusahaan keluargaku? Apakah aku harus menolak dan menyerahkannya kepada kakakku kelak? Tapi papa tidak setuju dan menghendaki aku yang jadi penerusnya. Jack berada di persimpangan jalan yang memaksanya untuk memilih, dan memilih salah satu dari keduanya adalah hal tersulit. Di tempat parkir, Jack hendak memarkir motornya dan terdiam sejenak di atas motor karena melihat Putri yang sedang jalan bersama seorang laki-laki yang dikenalnya yaitu Arga. Jack, Putri dan Arga adalah satu kelas. Dava. Hei, bro, lagi perhatikan siapa? Dava adalah sahabat dan teman sekelas Jack dan hubungan keduanya sudah seperti saudara. Jack, deketin aja lo bro. Dava, ada yang cemburu nih pemirsa. Jack, pergi tanpa menjawab dan menghiraukan perkataan Dava. Dava, tunggu sambil mengejar Dava yang berjalan menuju kantin sekolah. Jack, lu duluan aja bro. Gue mau sarapan dulu, tadi nggak sempat sarapan di rumah. Dava, kebetulan bro gue juga belum sarapan. Jack, hei. Dava, lo yang traktir ya. Jack, enak aja, emang aku pohon uang. Dava, iyalah, sambil tersenyum. Sesampai di kantin, Jack dan Dava segera duduk dan memesan. Sambil menunggu, Jack melihat dua sosok kedua orang yang sejak dari tadi berduaan menuju kantin. Siapa lagi kalau bukan Putri dan Arga? Seketika Jack merasa kenyang dan pamit kepada sahabatnya. Dava, lo mau kemana bro? Makanannya udah datang. Jack, makan aja, gue udah bayar kok. Dava, tunggu bro, sambil mengejar. Jack terus melangkah tanpa mempedulikan Dava. Dava, sampai kapan lo begini Jack? Sadarlah, kalau memang lo masih cinta sama Putri, kejar dia, bukan merelakannya dengan pria lain. Jack tidak menjawab dan melangkah dengan cepat meninggalkan Dava. Di kelas, Jack langsung duduk dan membuka tasnya, mengambil secari kertas, dan mencoba menulis sesuatu yang sedang ada di pikirannya saat itu. Dava, kalau lo ada masalah cerita li gue bro. Gue ini sahabat lo sejak dari SD. Jack, aku baik-baik aja kok. Dava, sampai kapan lo begini? Kalau Mang Putri tidak mencinta lo lagi, cari yang lain deh ya. Di luar sana, banyak cewek ngantri menerima cinta lo bro. Jack, aku tidak percaya dengan cinta. Dava, kalau lo gak percaya dengan cinta, lalu, kenapa lo bisa sampai kayak gini bro? Jack menghela nafas sambil melanjutkan menulis. Sudah 2 bulan putus dari Putri. Sejak saat itu Jack seperti patah semangat dan kehilangan tujuan hidup. Memang benar kata orang. Cinta itu memiliki kuasa untuk melemahkan dan menguatkan, membunuh dan menghidupkan semangat. Dari pintu kelas terlihat Putri berjalan sendiri tanpa Arga menuju ke arah Jack. Putri memang sangat mencintai Jack, tapi karena suatu alasan dia meninggalkan Jack. Putri, pagi ya. Jack, tidak ada jawaban. Dava langsung menjauh meninggalkan mereka berdua. Putri, bisa bicara sebentar? Jack, saya lagi sibuk. Putri, hanya 5 menit kok, GK lama. Jack, ya udah ngomong aja, pura-pura menulis. Putri, aku akan menjawab pertanyaanmu sekarang. Mengapa aku mau putus darimu? Aku sudah punya tunangan
dan setelah selesai SMA saya akan menikah dengannya. Jack, seolah disambar petir di siang bolong. Oi, baguslah kalau itu alasannya. Memang aku bukan laki-laki yang pantas kok buat kamu. Putri, asal kamu tahu Jack, aku mencintaimu dan di hatiku hanya nama kamu yang tertulis di sana dalam hati. Jack, itu saja. Kalau tidak ada yang perlu kamu katakan lagi, kamu boleh pergi. Putri melangkah jauh dari Jack dengan hati sedih sambil memutar kembali jawaban Jack barusan. Ia tidak menyangka Jack bisa sekik itu padanya. Namun, Putri juga merasa semua itu karena salahnya yang selalu menghindar dari Jack di saat diminta alasan mengapa ia mengakhiri hubungan. Jack merenungkan kembali perkataannya barusan dan menyesalinya karena ia tahu bahwa hatinya masih menginginkan Putri dan sampai kapanpun Putri akan mengisi seluruh ruang hati Jack. Keputusan Putri membuatnya terluka, meskipun demikian, hati Jack selalu berpaut padanya. Berulang kali Jack memantapkan hatinya untuk pergi jauh agar tidak melihat Putri lagi, tapi ia tidak bisa melakukannya. Jack masih ingin melihat Putri, walaupun dengan rasa yang berbeda. Guys, kalau kalian suka ceritanya aku lanjutin. Tolong komen ya. Maaf soalnya saya masih pemula, mohon masukannya.